Selamat datang di channel Zimar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 1373. Ini adalah kota pegunungan kecil dengan udara segar, tidak seperti kota besar yang berasap. Lingkungan kota ini cukup bagus. Jika memungkinkan, saya sangat ingin tinggal di sini selama 2 hari lagi. Istana ke-10 Raja Neraka melihat sekeliling sambil mengemudi. Lian bercanda, "Hei, jangan lupa siapa dirimu. Kenapa, kamu sekarang merindukan dunia fana dan tidak ingin kembali dan menjadi rajamu sendiri?" Batuk. Lisan terbatuk-batuk dan berkata, "Saya tidak pernah mengatakan itu, tolong jangan salah menuduh saya. Namun, ada yang salah dari perkataan Anda. Apa itu raja? Posisi seperti ini terdengar lebih mendominasi." Lian tidak tahu banyak tentang struktur dunia bawah. Setiap kali dia membicarakannya, 10 istana neraka sengaja menghindarinya, jadi dia tidak tahu banyak. Tapi apa yang dikatakan Lisan seharusnya benar. Ada kekuatan yang sangat kuat di atas Raja Neraka, jika tidak, Lisan tidak akan diturunkan ke dunia manusia secara tiba-tiba. "Kamu tidak salah jalan, kan? Kenapa kamu belum sampai?" Enchantress bertanya dengan tidak sabar dari belakang. "Kenapa aku salah jalan? Tepat di depan. Apa ada api?" Lisan tiba-tiba mengubah kata-katanya di tengah kalimat dan melihat ke depan dengan heran. "Saya melihat asap tebal mengepul dari gedung tinggi, menodai pemandangan kota kecil yang menawan tadi." Lian membuka pintu mobil dan terbang langsung ke udara. Melihat sekeliling, dia menemukan ada lebih dari 1 tempat yang terbakar. Tadi baik-baik saja, tapi dalam sekejap mata, tidak kurang dari 10 tempat terbakar di kota kecil itu. Bahkan jika mobil pemadam kebakaran di seluruh kota diaktifkan, mereka tidak bisa memadamkan begitu banyak api secara bersamaan waktu. Kebakaran tersebut dipastikan bukan suatu kecelakaan, melainkan ada yang sengaja membakarnya. Lian memusatkan perhatiannya pada gedung tinggi dengan kebakaran terbesar, dan menemukan lusinan pria dan wanita berkumpul di atap, menggigil dan berkerumun. Sekilas orang-orang ini tampak seperti orang biasa, jika tidak, mereka tidak akan berkerumun di sana menunggu untuk dibakar sampai mati. Saat Lian hendak pergi dan menyelamatkan orang-orang, dia melihat penyihir wanita di sampingnya berkata, "Tunggu sebentar dan lihat situasinya dengan jelas." Lian mengangguk, apinya aneh. Sebuah helikopter melayang di langit, tampaknya berusaha menyelamatkan pria dan wanita yang terjebak di atap. Ledakan. Tanpa peringatan, bola api tiba-tiba menyala dan menghantam helikopter tersebut. Helikopter itu berputar 2 kali di luar kendali sebelum meledak, lalu menghantam lantai. Kemudian terlihat 2 lingkaran api berterbangan di atas atap. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa kedua lingkaran api itu sebenarnya adalah 2 laki-laki, 1 gemuk dan 1 kurus. Yang lebih kurus terlihat seperti monyet, dan yang lebih gemuk terlihat seperti Zubaji. Sungguh penuh kebencian, mereka berdualah yang baru saja menghancurkan helikopter. Pernahkah kamu melihat dengan jelas? Salah satu dari keduanya berada di alam suci tingkat 9, dan yang lainnya telah mencapai alam spiritual setengah langkah. Lisan datang untuk memberikan ceramah. Lian sedikit mengernyit, merasa penasaran di dalam hatinya. Dikatakan bahwa kedua orang ini sekarang dianggap sebagai tuan yang tiada taranya di muka bumi. Mengapa mereka melakukan hal-hal huligan seperti pembakaran di kota terpencil ini? Dengeng-dengungan. Helikopter lain muncul. Berbeda dengan helikopter penyelamat sebelumnya, kali ini adalah helikopter berita. Reporter di dalamnya dengan gugup membawa kamera untuk mengambil gambar. Anehnya, kali ini kedua petugas pemadam kebakaran tersebut tidak menyerang helikopter tersebut, melainkan mengepung helikopter di kiri dan kanan. "Saya tahu semua orang sangat ingin tahu siapa kami. Tidak masalah, beritahu semua orang, kami adalah grup api. Flame Organization, mungkinkah namanya lebih klise dari ini?" Monyet dan pria gendut ketiga sangat narsis, dan melanjutkan, "Saya Api Nol. 1 monyet api. Aku adalah Api Nol. 2 api berlemak. Nomor 1, nomor 2. Monyet api, api gemuk." Nama-nama itu lebih kasar dari yang lain, dan saya tidak tahu bagaimana keduanya muncul. Sekarang semua orang mengetahui nama kedua saudara kita, apakah kamu penasaran mengapa kita berdua muncul di sini dan mengapa kita membakar di sini? Ahem. Karena semua orang ingin tahu banyak, izinkan aku memberitahu semuanya. Sebenarnya tujuan kehadiran kita di sini sangat sederhana, yaitu, Liang. Saya, Lian, yang berdiri di kejauhan, terkejut sesaat. Dia sudah lama berpikir bahwa 2 petugas pemadam kebakaran aneh itu telah menyebabkan begitu banyak hal karena dia, tetapi sepertinya mereka tidak tahu dia ada di sini. "Lian, dimanapun kamu berada, aku tahu kamu pasti bisa melihatnya. Keluarlah dan bertandinglah denganku. Jika kamu tidak berani, pernahkah kamu melihat orang-orang di gedung itu? Jika kamu tidak datang, mereka semua akan mati dan dibakar hidup-hidup, dan semua ini salahmu. Jika kamu belum datang setelah orang-orang di atap dibakar sampai mati, maka kita bersaudara akan membakar kota ini. Jika kota ini terbakar habis dan kamu belum muncul, maka kami bersaudara akan pergi ke kota berikutnya sampai kamu keluar. Oleh karena itu, jika kamu melihatnya, lakukan yang terbaik untuk datang dan bertarung sampai mati bersama kami, saudara."
Kombinasi api berjalan tepat di depan kamera dan berteriak. Karena merupakan siaran langsung, perkataan monyet dan tiga gemuk langsung memicu kepanikan, dan penduduk kota mulai berhamburan keluar kota dengan putus asa. Bahkan kota-kota tetangga pun terkena dampaknya. Mereka khawatir monyet dan ketiga pria gemuk itu benar-benar pergi ke kota mereka untuk membakarnya, sehingga mereka harus pergi sebelum keduanya datang. Singkatnya, komentar tidak bertanggung jawab kedua orang tersebut menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Kamu kenal mereka? Lian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat mereka berdua sebelum hari ini. Adapun mengapa mereka berdua harus memaksanya keluar untuk berduel, itu bahkan lebih membingungkan. Jadi mereka berdua gila. Enchantress menyimpulkan. Terlepas dari apakah keduanya gila atau tidak, Lian memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan begitu banyak orang mati karena dia. Tunggu sebentar. Ekspresi Lisan tiba-tiba menegang. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Lian, yang hendak mengambil tindakan, dan berbalik untuk melihat ke arah lain. Semua orang berusaha mati-matian untuk menjauh dari gedung tempat monyet dan pria gendut itu berada, tetapi seorang pria berkursi roda berjalan ke arah berlawanan menuju gedung yang terbakar. Pecahan manik iblis. Lian bertanya dengan cemberut. Lisan mengangguk dan menjawab, meskipun topinya memblokir pecahan manik ajaib, saya dapat memastikan bahwa dialah yang dirasuki oleh pecahan manik ajaib. Saya yakin Anda juga bisa merasakan kekuatannya, bukan? Kali ini orang yang kesurupan ternyata adalah orang cacat. Setiap kali dia melangkah lebih dekat, energi kuat yang dipancarkan dari tubuhnya menjadi lebih kuat, secara bertahap mendekati kekuatan orang kuat di alam spiritual. Ini kotaku. Aku tidak mengizinkanmu main-main. Sebaiknya kau tinggalkan kota ini sebelum aku marah. Pria di kursi roda itu meraung dengan suara rendah, mengulurkan tangan kanannya, dan bola spiritual berukuran oranye berputar di telapak tangannya, memancarkan kekuatan yang kuat. Saudara monyet. Sanpang memandang monyet dengan mata bertanya-tanya. Persetan dia. Monyet itu meludah dan menangis. Bab 1374. Pria di kursi roda itu mendengus, mengangkat telapak tangannya sedikit, dan bola energi spiritual yang terkondensasi di telapak tangannya terbang ke udara, lalu meledak seperti kembang api, berubah menjadi cahaya spiritual kecil dan jatuh menuju gedung tinggi yang terbakar api. Hah! Suhunya sepertinya sudah turun. Lihat, apinya. Apinya sepertinya sudah padam. Benar, apinya sudah padam. Bagus, kita selamat, kita selamat. Dimanapun auranya menyerang, apinya langsung padam, dan suhu tinggi turun. Orang-orang yang terperangkap di atap menangis kegirangan, dan mulai berteriak dengan sedikit gugup. Hidung reporter itu mencium berita hangat tersebut, dan dia langsung mengarahkan kamera ke pria berkursi roda tersebut dan melontarkan komentar yang berlebihan. Lihat, pria berkursi roda itulah yang memadamkan api. Dia hanyalah penyelamat dunia ini. Saya yakin dengan dia di sini, kota ini tidak akan dirugikan. Pria di kursi roda itu mengangkat kepalanya dan melambai ke kamera dengan sangat kooperatif, lalu memadatkan bola kekuatan spiritual lagi seolah-olah sedang melakukan. Setelah kekuatan spiritual meledak, bola itu berubah menjadi cahaya spiritual dan menghantam berbagai titik terbakar di dalam kota, dan segera seluruh kota dilalap api. Apa yang harus aku lakukan? Lian menoleh ke arah Lisan. Kemampuan pria kursi roda itu pasti berasal dari pecahan manik ajaib, yang memberinya kemampuan atribut es dan tingkat kultivasi yang setara dengan setengah langkah di alam spiritual. Alam spiritual setengah langkah kedengarannya tidak tinggi, tetapi atribut es setara dengan atribut cabang air, yang kebetulan merupakan musuh api. Dari segi kemampuan, pria berkursi roda tidak akan pernah kalah dari monyet dan ketiga pria gemuk tersebut. Masalahnya adalah tujuan Lian dan Lisan datang ke sini adalah untuk mendapatkan pecahan manik ajaib. Sekarang dikacaukan oleh monyet dan tiga gendut, pria berkursi roda itu telah menjadi pahlawan. Di depan umum, jika Lian menyerang pria berkursi roda saat ini, dia pasti akan menjadi musuh publik. Lisan berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, saya bukan figur publik, dan tidak ada yang mengenal saya. Jika Anda merasa tidak nyaman untuk mengambil tindakan, biarkan saya yang melakukannya. Ang Li tega memukul orang. Tidak ada yang mengenalmu. Tapi seseorang mengenalku. Dan saya telah melihat bahwa Anda ikut dengan saya. Apa perbedaan antara tindakan Anda dan tindakan saya? Ang Li tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, tapi dia tidak ingin menjadi musuh publik. Tepat ketika Lian merasa malu, monyet dan ketiga pria gemuk itu tidak mengecewakan Lian dan memimpin penyerangan terhadap pria kursi roda itu. Saudara monyet, orang ini sepertinya tangannya tertusuk. Pria gemuk ketiga menatap pria di kursi roda dan berteriak. Monyet itu muntah, tidak senang karena pria berkursi roda mencuri perhatiannya, dan menyemangati, tiga gemuk, orang itu hanya setengah langkah ke alam spiritual, dan kamu juga setengah langkah ke alam spiritual. Kamu tidak akan pernah kalah dalam bertarung, jadi apa yang kamu takutkan? Saudara monyet, kamu benar. Dia dan aku sama-sama berada di alam spiritual setengah langkah, mengapa kita harus takut padanya? Pria gemuk ketiga sepertinya baru menyadari hal ini. Pria gendut, berhenti bicara yang tidak masuk akal dan potong dia. Yah, potong dia. Pria gemuk ketiga adalah orang yang berpikiran lambat. Dia akan memotong siapapun yang diperintahkan monyet untuk dipotong.
Tanpa berpikir panjang, dia bergegas menuju pria berkursi roda itu dengan amarah di sekujur tubuhnya. Pria kursi roda, hati-hati. Pria kursi roda, kami mendukungmu dan mendukung pria gendut sialan itu. Pria kursi roda, ayo. Sorakan masyarakat tak henti-hentinya, dan gelar manusia kursi roda pun ditingkatkan menjadi manusia kursi roda. Sekarang monyet dan tiga gemuk telah mengambil tindakan, Lian dan Li San bersembunyi dan melihat apa yang terjadi. Madan, kalau kamu bilang aku gendut, panggil saja aku gendut. Jangan bilang, mati, di depanku. Ada apa, gendut? Aku makan makananmu atau minum makananmu. Sial, gendut bersedia. Ketika San Fati mendengar seseorang memarahinya saat dia sedang bergegas, dia berhenti dan mulai berteriak. Orang-orang di atap sangat ketakutan sehingga mereka segera tutup mulut dan bersembunyi. Monyet itu menganggap Fatitri sebagai garda depan dan bergegas mengejar Fatitri, siap mencari kesempatan untuk menyerang. Ketika Fatitri berhenti, dia hampir memukulnya dan mengeluh, Fatman, kenapa kamu berhenti? Ayo bersihkan dulu. Yang dinonaktifkan akan menangani yang tidak berguna nanti. Tunggu dan lihat saja. Pria gemuk ketiga melotot tajam, lalu berubah menjadi bola api dan menyerang pria di kursi roda itu lagi, sambil berteriak keras, orang lumpuh, menderita kematian. Pria di kursi roda tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap dingin ke arah ketiga pria gemuk dan monyet itu. Rasa dingin keluar dari tubuhnya. Es terbentuk di kursi roda yang berada di bawah pantatnya terlebih dahulu, dan kemudian es menyebar dengan cepat terlihat dengan mata telanjang. Suhu di sekitarnya pun turun tajam, seolah musim panas tiba-tiba memasuki musim dingin. Ketiga pria gendut dan monyet tersebut terserang suhu tinggi, namun semakin dekat mereka dengan pria berkursi roda tersebut, api di tubuh mereka semakin lemah dan pada akhirnya mereka harus berhenti lagi. Saudara monyet, ada yang tidak beres, kata pria gemuk ketiga sambil gemetar. Monyet lebih lemah dari Sanpang dan sudah lama tidak bisa beradaptasi. Dia hanya tidak punya keberanian untuk melarikan diri. Saat ini, dia mengambil kesempatan itu untuk berkata, kakak benar, anak ini kejam, ayo kita hindari saat ini. Saudaraku monyet, aku mendengarkanmu. Ketiga pria gemuk itu menjawab dan berencana untuk melarikan diri bersama monyet itu. Mereka ingin melarikan diri bahkan sebelum pertarungan dimulai. Saya harus mengatakan bahwa penampilan monyet dan tiga gemuk sangat mengecewakan Lian. Ketika pria di kursi roda melihat keduanya ingin pergi, dia mendengus dan berkata, jika kamu ingin pergi, maka kamu harus melihat apakah kamu bisa berjalan. Monyet dan Sanpang memperhatikan suara aneh datang dari atas kepala mereka dan melihat ke atas secara naluriah. Baru kemudian mereka menyadari bahwa dua es besar telah muncul di atas kepala mereka keluar diblokir pada saat yang sama. Saudaraku, ayo bertarung. Pria gemuk ketiga memiliki rasa naif. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia menjadi marah dan langsung memukul tangan besar es itu. Bang! Pria gendut ketiga gagal memukul tangan es, namun ditahan oleh tangan es. Zizi. Benturan api dan es segera menimbulkan kabut tebal, yang menghalangi pemandangan untuk sementara dan membuat tidak terlihat apapun. Hampir di saat yang sama, monyet itu juga dipegang oleh tangan es lainnya, dan situasinya mirip dengan ketiga pria gemuk itu. Mata telanjang tidak dapat melihat situasi di dalam kabut, tetapi itu bukanlah halangan bagi seorang guru seperti Lian. Kesadaran spiritualnya dapat membantunya mengetahui segalanya. Dari segi budidayanya saja, pria berkursi roda hampir sama dengan ketiga pria gemuk, keduanya setengah langkah menuju alam spiritual. Sayangnya, pria berkursi roda memiliki kemampuan es untuk menahan api. Meskipun ketiga pria gemuk itu berada di alam spiritual setengah langkah, mereka menjadi lebih lemah. Monyet-monyet itu tidak jauh lebih baik. Mereka dibekukan menjadi es batu 3 depa sebelumnya. Setelah mengalahkan dua orang berturut-turut, pria di kursi roda itu bertindak lebih seperti penyelamat dan berkata dengan marah, jangan takut, semuanya, selama aku, si Wentian, ada di sini, tidak ada yang bisa melukai satu tanaman pun atau pohon di kota ini. Mendominasi. Tapi itu bukan kabar baik bagi Lian. Sekarang dia tidak bisa menyentuh si Wentian, yang dirasuki oleh pecahan manik ajaib. Sebelum orang sempat berbahagia, mereka mendengar suara yang lebih mendominasi. Seseorang yang baru setengah langkah ke alam spiritual dan tahu sedikit tentang sistem es berani menjadi sombong. Dia benar-benar tidak takut angin bertiup di lidahnya. Saat suara itu terdengar, suhu di sekitarnya meningkat tajam, dan tempat yang awalnya beku langsung meleleh, dan monyet serta ketiga pria gemuk itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Klan Zurong. Seru Lisan. Bab 1375. Pria berkursi roda tidak peduli siapa pihak lain yang berasal dari klan Zurong. Melihat Zurong tidak menyesal merusak urusannya sendiri dan menyelamatkan monyet dan Sanpang, udara dingin keluar dari hidungnya. Tangan es yang baru saja meleleh mengembun lagi, dan dia mengepalkan tinjunya dan menghadap Zurong tanpa penyesalan. Zurong tidak menyesali tindakannya. Dia hanya meletakkan tangannya di belakang punggung, memandang pria di kursi roda dengan jijik, dan mendengus, kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Wow! Tinju es pria kursi roda itu mulai mencair ketika dia masih berada 40 meter dari Zurong Buhui, berubah menjadi genangan air hujan. Pria di kursi roda itu mengerutkan kening dan memeriksa kembali Zurong Buhui dan situasi saat ini. Di sisi lain,
Lisan mendekati Lian dan berteriak dengan suara rendah, apa yang salah, orang ini berada di alam spiritual tingkat kedua. Bahkan jika Anda dan saya bergabung, kita tidak akan pernah menjadi lawannya. Kita harus cepatlah sebelum dia menemukan kita. Lian memandang Lisan dari samping, sama sekali tidak ada tanda-tanda jijik. Saat musuh kuat dan kita lemah, penghindaran sementara adalah cara terbaik. Namun, Ang Li mengalihkan perhatiannya ke pria berkursi roda itu dan ingin terus menonton. Kenapa, kamu merasa kasihan pada anak itu dan berencana membantu? Lisan bergumam ke samping. Saya akui, anak laki-laki itu memang mengejutkan saya. Dia tidak merasa lebih buruk karena pecahan manik ajaib itu. Tapi faktanya di hadapan kita, tidak ada dari kita yang menjadi lawan dari keluarga Zurong. Lian tidak berbicara, hanya memperhatikan dengan sabar. Pria di kursi roda itu tampak ragu-ragu, dan akhirnya menatap Zurong Buhui di langit dan berkata, aku bisa memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang bawa kedua antekmu dan tinggalkan kota, dan berjanji tidak akan pernah kembali. Aku bisa tidak menyakitimu. Zurong Buhui terkejut sesaat, mengira telinganya salah mendengar. Pihak lain hanya setengah langkah ke alam spiritual, dan dia berada di alam spiritual tingkat kedua. Dia benar-benar berani berbicara kepada saya seperti ini, dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan melukai dirinya sendiri. Konyol, sungguh konyol. Wah, menurutku kamu bodoh. Dalam hal ini, aku tidak keberatan memberimu tumpangan. Kata Zurong Buhui sambil melengkungkan jari-jarinya dan mengeluarkan bola api. Bola api itu awalnya hanya sebesar kacang tanah, namun langsung mengembang di udara hingga radius 2 meter, mengeluarkan panas yang menyengat dan mengenai pria berkursi roda tersebut. Kakak. Dengan suara pemecah es, perisai es besar mengembun 10 meter di depan pria berkursi roda tersebut, berhasil memblokir serangan api. Alis Zurong Buhui menegang. Meskipun api yang dia tembakkan barusan bukanlah api ilahi dari keluarga Zurong, itu tidak sebanding dengan api yang luar biasa. Alam spiritual setengah langkah benar-benar memblokir serangannya. Ini sungguh memalukan. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Kalian semua harus tetap hidup di sini. Suara pria berkursi roda itu pelan dan menakutkan, dan suhu di sekitarnya juga turun tajam. Hah? Lian sedikit mengernyit dan melihat pecahan manik ajaib di dahi pria kursi roda itu memancarkan lingkaran cahaya samar. Apakah anak ini pernah menekan kekuatannya sendiri sebelumnya? Atau apakah dia takut dia tidak bisa mengendalikan kekuatan penuhnya? Lisan terus berkhotbah dari samping. Budidaya pria kursi roda memang berkembang. Dalam waktu singkat, dia telah menembus belenggu alam spiritual setengah langkah dan mencapai alam spiritual tingkat pertama. Pada saat yang sama, kursi roda yang diduduki pria di kursi roda itu juga mulai naik bersama es, mencapai posisi di mana kekosongan setara dengan Zurong Buhui. Dengan serangkaian ledakan, seperti kapak dewa, gunung es berubah menjadi bentuk manusia dan menjadi raksasa es, dan manusia di kursi roda adalah otak dari raksasa es tersebut. Sehat. Lisan tiba-tiba menghela nafas dan terus berkhotbah. Saya akui bahwa elemen es adalah musuh dari elemen api, tetapi meskipun anak itu memiliki ledakan kekuatan, dia hanya berada di alam spiritual tingkat pertama. Dia satu tingkat di belakang keluarga Zurong. Itu adalah mustahil baginya untuk menang. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak berbicara? Tegur Enchantress dengan kesal. Lisan membuka mulutnya dan melihat penyihir itu memelototinya dengan tajam, lalu dengan patuh menutup mulutnya. Di sisi lain, pria berkursi roda berkata dengan suara rendah, sepertinya sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Kamu harus mati di sini hari ini. Menyesal. Hah, namaku Zurong Buhui, dan aku tidak pernah menyesali apapun seumur hidupku. Zurong Buhui berkata dan menjentikkan jarinya lagi, dan bola api keluar. Berbeda dari sebelumnya, kali ini bola api tersebut seolah memiliki spiritualitas, berubah menjadi cambuk panjang untuk mencambuk raksasa es tersebut. Pria di kursi roda itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan memerintahkan raksasa es itu untuk menebasnya dengan pisau es besarnya. Terjadilah ledakan. Pisau es memotong cambuk api, tetapi sebelum pria berkursi roda itu bisa bergembira, dia melihat cambuk api yang patah itu berubah menjadi rantai dan menjerat pisau es itu. Dengan suara letupan, bila es yang terjerat dalam rantai api langsung pecah menjadi beberapa bagian. Mengikuti rantai api, ia naik lagi, menjerat lengan raksasa es yang memegang bila es, dan memutarnya dengan cara yang sama. Biar ku bilang saja, anak itu pasti tidak. Lisan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi terpaksa menelan bagian kedua kalimatnya di depan mata sang penyihir. Lian berbicara, segalanya tidak sesederhana itu. Lihatlah pecahan manik ajaib di dahinya. Pecahan manik ajaib di dahi pria kursi roda masih bersinar terang, dan terlihat lebih mempesona dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Anak itu belum mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya. Tidak. Saya tahu, dia membakar kekuatan hidupnya sendiri dan memaksakan kekuatan pecahan manik ajaib. Meskipun gerakan ini memungkinkan dia untuk mendapatkan kekuatan yang kuat dalam waktu singkat, itu hanya merugikan orang lain dan menghabiskan nyawanya sendiri terlebih dahulu. Seru Lisan, mengungkap misteri di baliknya. Pria berkursi roda memang menghabiskan kekuatan hidupnya sendiri untuk ditukar dengan kekuatan yang kuat. Bagi seseorang yang selalu menggunakan kursi roda sepanjang tahun, ia sangat ingin menjadi pahlawan, meski harus menghabiskan nyawanya sendiri untuk melakukannya.
Tingkat kultivasi pria kursi roda meningkat lagi, tetapi dia masih gagal menerobos ke alam spiritual tingkat kedua, tetapi mencapai puncak alam spiritual tingkat pertama. Rantai api tidak bisa lagi melukai raksasa esnya, malah dia ditangkap oleh raksasa es itu, dicabik-cabik dan dilempar ke tanah, diinjak wajahnya, lalu mengangkat jari tengahnya secara provokatif ke arah Zurong Buhui. Zurong Buhui tidak marah, dia hanya mendengus menghina dan menjentikkan bola api lagi. Bola api ini berbeda dari dua bola api sebelumnya, ia berubah menjadi burung api setelah bertemu dengan angin. Kelihatannya agak mirip dengan burung phoenix api merah, tetapi memancarkan aura kekerasan. Pergilah. Zurong Buhui berteriak pelan. Burung api itu berputar-putar di udara dan kemudian menyerang pria berkursi roda itu. Pria di kursi roda tidak tahu seberapa kuat burung api itu. Ketika dia melihatnya datang, dia secara naluriah membiarkan raksasa es itu mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Kemudian, saat ia menyentuh sayap burung api itu, tangan raksasa es itu berubah menjadi genangan air, lalu burung api itu menghantam kepala es terlebih dahulu. Bab 1376. Burung api melewati peti itu, dan raksasa es itu dipotong menjadi dua bagian di dekat peti itu. Pria berkursi roda yang bertindak sebagai otak raksasa es itu jatuh dari udara sebelum dia sempat bereaksi dan kepalanya menghantam tanah. Sebagai orang kuat di alam spiritual tingkat pertama, pria berkursi roda tidak terluka saat jatuh dari udara. Dia berbaring di tanah dengan tangan terkepal, ekspresi kengganan di wajahnya. Pahlawan, sulitkah menjadi pahlawan sekali? Mungkinkah menjadi pecundang dalam hidup ini? Sekarang kamu paham kekuatanmu sendiri. Di mataku, kamu tidak ada bedanya dengan sampah. Aku bahkan tidak repot-repot membunuhmu, karena itu hanya akan menodai tanganku, kata Zurong Buhui dengan arogan sambil melayang di udara. Tuanku perkasa, tuanku tak terkalahkan. Monyet dan tiga gemuk segera melompat keluar untuk menyanjungnya. Zurong Buhui melihat kembali kedua penyanjung itu. Jika bukan karena mempekerjakan orang, dia benar-benar ingin membakar mereka menjadi abu. Saya pecundang, dan saya ditakdirkan untuk menjadi pecundang seumur hidup saya. Pria di kursi roda itu terus bergumam dengan kepala menunduk pahlawan. Bangun. Sebuah suara terdengar. Pria di kursi roda itu mendongak dan menemukan seorang pria muda memegang busur dan anak panah berdiri di sampingnya. Alam suci tingkat ke-9. Pria di kursi roda itu tertegun sejenak, dan dia tidak mengerti. Pemuda di depannya jelas-jelas hanya berada di alam suci tingkat 9. Siapa yang berada di alam spiritual tingkat kedua, tanpa penyesalan? Anda tahu, saya baru saja mencapai puncak alam spiritual tingkat pertama, tetapi saya masih dengan mudah dikalahkan oleh Zurong Buhui. Apa yang bisa dilakukan oleh orang Saint Realm tingkat 9? Tidak masalah jika kamu gagal sekali, tidak masalah jika kamu dikalahkan, berdiri saja dan terus berjuang. Selama Anda masih hidup, Anda punya peluang. Kecuali kamu mati, maka bertarunglah sampai akhir. Petik 2. Saat Lian berbicara, dia menyiapkan busurnya dan menembakkan anak panah. Dengan guntur, panah petir itu melintas dan mengenai Zurong Buhui. Nak, apakah itu kamu? Mata Zurong Buhui tertuju pada Lian di udara. Dia terkejut pada awalnya, dan kemudian tertawa gembira. Haha. Aku khawatir tidak punya tempat untuk mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu sendiri yang lari keluar untuk mati. Tuhan tolong aku. Ya. Menurutmu apakah panah yang patah bisa melukaiku? Untuk menunjukkan kekuatannya yang mendominasi, Zurong Buhui tidak menghindari panah petir yang datang, dan langsung menembakkan bola api. Bola api itu berubah menjadi burung api, mengeluarkan panas yang menyengat, menyerang panah petir seolah-olah akan melelehkan segala sesuatu di dunia. Hati-hati. Pria berkursi roda itu berteriak, kini dia seperti burung yang ketakutan, dan hatinya bergetar saat melihat burung api itu. Lian berdiri di sana tak bergerak, menatap langsung ke arah Firibird yang menyerang, tampak percaya diri. Ledakan. Firibird menghantam Thunder Arrow, tetapi gagal menghentikan Thunder Arrow. Dengan suara menggelegar, anak panah yang tersembunyi di dalam anak panah induk menembus burung api dan mengenai Zurong Buhui. Zurong Buhui diam-diam terkejut, dia tidak menyangka bahwa anak panah yang menyerangnya adalah anak panah ibu dan anak, dan kekuatan anak panah anak tampaknya jauh lebih besar daripada anak panah ibu. Di bawah perubahan mendadak, Zurong Buhui tidak punya waktu untuk melakukan tindakan terakhir, jadi dia hanya bisa berubah menjadi bola api dan menghindar untuk menghindari serangan Zijian. Lian mencibir, menatap pria di kursi roda itu dan berkata, apakah kamu melihatnya? Sekalipun musuhnya tinggi, tidak masalah. Selama kamu bekerja tanpa henti, kamu akan selalu menariknya turun dari atas. Pria di kursi roda itu sedikit tercengang. Baru saja, dengan kultivasinya di puncak alam spiritual tingkat pertama, dia tidak dapat mengguncang Zurong tanpa penyesalan. Lian hanya berada di alam suci tingkat 9, tetapi dia dapat mencegah Zurong melarikan diri dalam kebingungan. Meski agak rumit, faktanya adalah fakta dan tidak ada yang perlu diperdebatkan. Jika alam suci tingkat 9 bisa melakukannya, mengapa saya tidak bisa? Pria berkursi roda itu bertanya pada dirinya sendiri dalam benaknya, dan semangat juangnya yang hilang muncul kembali. Dia mengangguk penuh terima kasih kepada Lian dan berkata, terima kasih, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Sambil berbicara, pria berkursi roda itu berdiri dengan bantuan kedua kaki Bingji yang sudah lama tidak bisa bergerak. Berapa tahun?
Pria berkursi roda itu tidak dapat mengingat sudah berapa tahun dia duduk di kursi roda dan tidak dapat bangun, namun hari ini dia akhirnya berdiri tegak, menatap Zurong di langit tanpa penyesalan, dan berteriak dengan penuh semangat juang, aku tidak takut padamu. Bahkan jika aku mati, aku akan bertarung sampai mati, aku akan mengalahkanmu. Kekuatan spiritual terpancar dari pria berkursi roda dan mengembun menjadi beruang es di udara, melambaikan cakarnya dan menyerang Zurong Buhui. Mencari kematian. Zurong Buhui meraung marah dan melambaikan tangannya untuk menembakkan bola api. Saya tidak akan kalah. Pria berkursi roda itu mengertakkan gigi dan berteriak. Pecahan manik ajaib di dahinya tiba-tiba bersinar, dan beruang es di udara juga mengeluarkan kekuatan dingin yang aneh. Dengan teriakan, tubuh Zurong Buhui meledak seperti kipas yang bertiup keluarlah lilin. Nyala apinya padam. Bahkan Lian, yang berdiri di samping, terkejut. Semangat juang orang-orang benar-benar tidak terbatas. Pukulan pria kursi roda tadi setara dengan kekuatan alam spiritual tingkat kedua. Zurong tidak menyesal melihat serangannya diblokir. Dia merasa seperti telah dipermalukan. Namun, pria di kursi roda itu begitu percaya diri sehingga dia terbang dan memulai pertarungan jarak dekat dengan Zurong Buhui untuk sementara, dia tidak dikalahkan sama sekali. Lisan mendatangi Lian, menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, kamu seharusnya tidak membuatnya kesal seperti ini. Dia sepenuhnya mengandalkan pembakaran kekuatan hidupnya untuk bertarung sekarang. Bahkan jika dia benar-benar bisa mengalahkan Zurong tanpa penyesalan, terus kenapa, pada akhirnya kekuatan hidupnya sendiri akan hilang. Selain itu, ia juga akan memakan cahaya. Apakah menurutmu dia tidak bisa mengalahkan Zurong tanpa penyesalan? Lian menoleh ke arah Lisan. Lisan tersenyum pahit dan berkata, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang dari keluarga Zurong tidak mudah untuk dihadapi. Setelah jeda sebentar, dia terus berbicara. Kamu harus mempertimbangkan dengan serius apa yang aku katakan. Target Zurong Buhui adalah kamu. Masih terlambat untuk pergi sebelum dia bisa bergerak. Lian tidak berbicara lagi, tetapi terbang untuk bergabung dalam lingkaran pertempuran antara pria kursi roda dan Zurong Buhui. Lisan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, orang gila, kamu bahkan tidak berada di alam spiritual. Jika kamu pergi begitu saja, bukankah kamu akan mati? Kamu banyak bicara yang tidak masuk akal. Kamu tahu bahwa dia bukan tandingan manusia api, tapi kamu tetap tidak membantu. Penyihir muncul di samping Lisan dan mengatakan sesuatu, lalu dia terbang dan bergabung dengan lingkaran pertempuran. Lisan mengerutkan kening dan bergumam, pernahkah saya mengatakan saya tidak akan membantu? Tetapi apa gunanya bahkan jika saya pergi, pihak lain berada di alam spiritual tingkat kedua, jadi pergi sekarang adalah pilihan yang paling bijaksana. Bagaimanapun, Lisan melepaskan api suci pemurnian Yin dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Saya harus mengatakan bahwa Zurong Buhui benar-benar hebat. Ketika dia berhadapan satu lawan satu dengan pria di kursi roda, dia seimbang. Sekarang dengan tambahan Lian, Enchantress, dan Lisan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan sama sekali. Sebaliknya, semakin sering dia bertarung, semakin berani dia jadinya. Api neraka belaka akan berani pamer di depan keluarga Zurong saya, biarkan Anda merasakan kekuatan api ilahi keluarga Zurong saya. Zurong Buhui meraung, penuh penghinaan terhadap api suci pemurnian Yin Lisan, dan kemudian menembakkan bola api merah, api ilahi Zurong. Bersambung.